Oke guys, jumpa lagi. Saat ini kami berada di salah satu warung di Jalan Andinoko atau di samping lapangan prajurit di Kota Tanah Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Di samping sudah ada Pak Mutaramat, pemerhati politik dan hukum atau Pati. Nah, di malam hari ini kami mau coba berbincang terkait Sungai Kandilo, di mana Sungai Kandilo saat ini kan airnya terus-menerus keruh. Nah, kami tahu karena kami memang dari kecil berada di Tanah Grogot, dan dulunya kami masih ingat airnya tidak sekeruh seperti sekarang. Ya, kita memaklumi memang sekarang ini jauh lebih ramai dibanding berapa puluh tahun yang lalu, khususnya di Tanah Grogot. Begitu juga saat ini juga banyak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pasir. Nah, kalau dulu bisa dibilang hanya 1-2, tapi kalau sekarang udah puluhan. Nah, jadi apakah kekeruhan air ini ada hubungannya dengan bertambahnya jumlah penduduk atau banyaknya aktivitas perusahaan-perusahaan, sehingga menyebabkan kekeruhan. Nah, supaya kita tidak meraba-raba atau ya artinya menebak-nebak, mungkin ada baiknya kita berbincang aja dengan Pak Mutaramat, pemerhati politik dan hukum Kopat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Rusdi. Ini Pak, kita jumpa lagi nih. Ya. Tadi kan saya coba jalan-jalan ke Sungai Tuak, ya melintas di atas jembatan di Sungai Kandilo. Ya, kami melihat air Sungai Kandilo sekarang ini cukup keruh gitu kan, berbeda di beberapa tahun yang lalu. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini memang Kabupaten Pasir jauh lebih banyak penduduknya dibanding beberapa tahun lalu. Sama halnya juga perusahaan. Sekarang ini banyak investor yang datang ke sini, banyak perusahaan yang bergerak di Kabupaten Pasir. Ada kegiatannya perkebunan, ada tambang batu bara. Jadi apakah memang dengan banyaknya aktivitas, banyaknya jumlah penduduk bisa berpengaruh terhadap kejernihan air sehingga menjadi keruh gitu? Oke Pak. Ya, terima kasih Pak Rusdi. Jadi secara pribadi memang saya belum mengamati secara langsung tentang kondisi terkini daripada daerah aliran Sungai Kandilo atau Das Kandilo ini. Namun demikian, kalau memang dari pengamatan Pak Rusdi yang secara kebetulan memang juga warga di sini sejak kecil ya, yang bisa membedakan kondisi air Das Kandilo ini tidak lagi seperti dulu. Iya. Artinya kalau dahulu jernih, sekarang tampak keruh. Untuk menyimpulkan penyebab utama yang mempengaruhi kekeruhan dari Das Kandilo ini, ya kita harus melakukan audit investigasi. Audit investigasi itu agar pihak-pihak terkait ya dapat melakukan identifikasi persoalan kelompok besar apa yang menjadi penyumbang
yang menyebabkan das Sungai Kandilo ini sekarang menjadi keruh. Iya. Kekeruhan ini bisa juga kita kategorikan wajar karena banyak aktivitas kegiatan masyarakat, aktivitas kelompok usaha, ya kan, baik itu kelompok usaha yang dilakukan oleh korporasi, apakah itu di bidang pertambangan, di bidang perkebunan, dan sepengetahuan saya ada juga kegiatan masyarakat, kelompok masyarakat yang melakukan pendulangan. Oh iya, pendulangan. Ya mungkin itu juga menjadi salah satu penyebab. Terkait isu ini, saya ini kan mengamati atau memperhatikan terkait dengan kebijakan publik ataupun kebijakan politik yang berkaitan secara langsung dengan persoalan-persoalan yang bisa muncul di masyarakat, termasuk persoalan yang menyebabkan masyarakat menjadi korban. Artinya kerusakan lingkungan. Ya, kerusakan lingkungan. Ataupun juga akibat dari kerusakan lingkungan ataupun akibat dari kelalaian bisa juga berdampak kepada masyarakat menjadi korban daripada indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tadi. Jadi apa ya, kejahatan ini masuk pidana Pak ya? Ya, yang jelas sungai ini kan karunia dari Allah yang Maha Kuasa. Iya. Dan kita juga sebagai makhluk di bumi ini harus menjaga. Dan oleh karena kita dalam suatu negara ada sistem pemerintahan, pemerintahan ini juga yang berperan aktif dalam hal memonitoring bersama-sama masyarakat atau kelompok masyarakat apa sih, dan kalau bisa anugerah yang Maha Kuasa tadi ini, sungai ini tadi yang dekat dengan kehidupan kita, keseharian kita dalam bermasyarakat sebagai sumber air minum, ya kan, sebagai sumber tempat untuk mencari nafkah juga, sebagai sumber sarana transportasi selain transportasi darat yang memudahkan masyarakat kita yang tempat tinggalnya itu berdampingan dengan sungai yang tinggal di bantaran sungai gitu ya. Artinya ya kebermanfaatan sungai ini ya kalau bisa kita secara bersama, secara berkelanjutan memelihara. Apalagi sungai atau air itu kan tidak hanya untuk kebutuhan manusia, tapi juga makhluk Allah yang lain gitu ya. Ada binatang, ada ikan. Karena kita hidup di bumi ini kan berdampingan. Iya, benar. Berdampingan dengan manusia yang lain, berdampingan dengan alam kan, berdampingan juga dengan flora, dengan fauna, yang semuanya itu saling mengisi, sangat berkaitan, memberikan fungsi hidup bagi yang lain. Kira-kira kalau sudah seperti ini, langkah apa sih yang kira-kira yang bagus diambil gitu, supaya tidak terus kalau bisa sih ya bisa kembali agak jernih gitu. Langkah-langkah apa kira-kira yang bagus diambil oleh pihak-pihak terkait? Ya, stakeholder harus membangun, artinya
dari bawah membangun aspirasi seperti yang disampaikan Pak Rusdi malam ini. Ya. Isu ini berdasarkan pengamatan Pak Rusdi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Ini harus menjadi perhatian. Harus menjadi. Dan kemudian kita juga bisa menggali informasi dari masyarakat Iya. secara langsung. Artinya dengan keterbatasan, masyarakat kita kan punya keterbatasan. Iya, benar. Dia memiliki tempat tinggal yang jauh dari kota misalnya. Dia bergantung hidupnya dengan air sungai, sehingga jangan sampai sungai itu tercemar oleh zat-zat yang berbahaya. Karena tidak menutup kemungkinan masyarakat kita di Kabupaten Klaten ini cukup banyak Iya. yang hidup tinggal di pinggir sungai ya. Iya. Ini menjadi perhatian dari masukan aspirasi mereka itu apa, dan kemudian bisa saja faktor penyebab ini Iya. dari kelompok yang melakukan kegiatan usaha. Usaha. Jadi ya kita sama-sama objektif saja Iya. melakukan audit investigasi sehingga konkret bisa menilai. Berarti tadi kan Bapak sampaikan bahwa jangan sampai sungai ini tercemari dengan zat-zat yang berbahaya. Ada kaitannya dengan pelaku usaha. Berarti dalam hal ini perusahaan juga perlu sama-sama dengan masyarakat, dengan pemerintah menjaga Pak ya, sebenarnya ya. Harus. Artinya nggak boleh lepas tangan ya, harus Ya. sama-sama menjaga ya. Tanggung jawab bersama sesuai dengan domainnya. Lumayan ya. Artinya seperti masyarakat ya, kita maklumilah keterbatasannya. Namun kalau seperti perusahaan melakukan upaya-upaya yang bersifat lalai, ya ini jadi perhatian buat masyarakat dan kita semua termasuk pemerintah, ya kan? Jangan segan-segan untuk menegur ataupun Artinya tindaklah Ya, perusahaan-perusahaan yang nakal ya. sesuai dengan ketentuan yang Ketentuan. berlaku. Karena kita tahu kan ada di sini kan di Kabupaten Klaten kan ada perusahaan tambang batu bara, mungkin ada juga perusahaan perkebunan, pabriknya juga, pabrik sawit. Itu semua itu harus ikut menjaga lingkungannya Pak ya. Artinya memang dia harus setiap perusahaan biasanya memang didampingi dengan memang ada perizinan AMDAL-nya gitu ya Pak ya. Ya, yang jelas air, udara, ya kan, tanah itu sumber kehidupan. Maka Kita jangan harus saling makanya jangan menjaganya. dirusak itu Pak ya. Ya. Jangan dicemari. Oh, iya. Artinya kita juga sebagai masyarakat menggunakan itu jangan juga kita kebablasan. Iya, benar. Artinya fungsi-fungsi alam, fungsi-fungsi keterkaitan dalam kehidupan itu harus kita jaga agar tetap berkesinambungan. Dan kalau bisa kebermanfaatan daripada air ini kita tingkatkan lagi. Artinya
seperti kita ini kan, kota Tanah Grogol, kota Tanah Pasir ini kan berdampingan langsung dengan Sungai Kandilo, Das Benar, Kandilo. Das Kandilo. Bisa saja pemerintah melalui program-program daerah, melalui program sinergitasnya dengan perusahaan, dari community social responsibility-nya misalnya, bagaimana sungai itu sebagai salah satu sumber kehidupan, juga sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat dan bagi daerah. Misalnya sebagai sumber kehidupan, adanya suatu pendapatan yang bisa diperoleh karena baiknya kondisi das Sungai Kandilo ini. Kan bisa saja menjadi ikon bagi Kabupaten Pasir ke daerah luar ya. Walaupun Kabupaten Pasir ini banyak kegiatan pelaku usaha di bidang pertambangan, perkebunan, pabrik, Ya. kelapa sawit misalnya, namun keterjagaan daripada kondisi das Sungai Kandilo ini tetap bisa memberikan kebermanfaat yang berkesinambungan kan gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Mukhtar. Ada sedikit masukannya kan. Mudah-mudahan ya kedepannya Sungai Kandilo bisa lebih baik lagi. Oke, seperti biasa sebelum berpisah kami selalu menyampaikan pepatah Arab, wa kadil jamdur al-sayfi bukan wala bukan lima jaharatan. Kalau pedang melukai badan masih ada jalan untuk sembuh, namun kalau bisa melukai hati, mana obat akan dicari kecuali minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.